harus kita pupuk dengan baik sehingga apa yang sudah kita lakukan ini di mana memiliki nilai-nilai positif, kita akan tumbuh kembangkan ke depan sehingga apa yang menjadi visi misi kita yang barusan tadi diuraikan oleh Pak Ketua bisa kita wujudkan bersama-sama. Dan itu bisa kita wujudkan bila kita ada kolaborasi yang solid, ada sinergitas yang mengalir, dan masing-masing kita ya melibatkan diri ya sekecil apapun bentuk kegiatannya yang bisa membawa manfaat, membesarkan keluarga persaudaraan masyarakat Sumatera ini. Oleh karenanya malam ini kita minta kesediaan Pak Ketua Umum untuk menambahkan semangat kita atau hal-hal yang menjadi bekal kita untuk lebih bersatu, lebih bersemangat, dan bisa menjadi saudara bersaudara dalam suka dan duka ke depan. Itu harapan kita. Jadi itu pengantar sampaikan secara singkat. Kita berikan kesempatan kepada Pak Ketum untuk berkenan yang menyampaikan satu dua kata yang bisa membangun lebih baik lagi keluarga persaudaraan masyarakat kita Sumatera ini ke depan. Demikian Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sekjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pertama, mengucapkan terima kasih kepada Kak Ros telah menyediakan tempat, untuk pelaksananya acara buka puasa kita sore ini. Kemudian lupa juga Pak Sekjen yang saya banggakan dan teman-teman kader semuanya. Saya hanya berharap ya kita tidak usah kecil hati, tidak usah kecewa. Ya kalau ada acara yang daftar bisa begitu banyak, tapi yang hadir sebagian kecil. Tapi nah ini udah tradisi, udah biasa ya. Jadi nggak usah rasa kecil hati, ya kan. Saya juga nggak was-was gitu kan. Wah ini hadirnya sekian banyak, berapa yang harus kita siapkan konsumsinya, nggak perlu. Pokoknya jalan aja, kita udah tebak ya hasilnya seperti ini kan. Jadi sayang itu makanan mungkin Kak Ros bisa disambung untuk sahur ya Kak Ros ya. Teman-teman kalau mau nginep sahur masih ada lagi. Satu, kedua, hubungan silaturahmi kita ini jangan terputus seperti biasanya ya. Justru mungkin sebelum, kalau kita masih punya waktu ya, saya kepingin gitu ya, saya siapkan nasi kotak 50, kita kasih di jalan-jalan untuk orang buka puasa. Terus tapi kita pakai seragam gitu kan. Jadi kita kasih di mana titiknya itu kita kasih. Jadi nggak usah sahur turun ya, kita buka puasa aja. Kita beli 50 kotak gitu kan. Ya, apakah nasi Padang atau mungkin kita beli kepada pedagang kaki lima yang perlu kita bantu gitu kan. Jadi kita titik di mana ada beberapa orang yang bisa hadir pakai seragam, dipimpin Pak Sekjen. Siap. Kita bagi-bagikan lah untuk buka puasa bersama supaya kita lebih bermanfaat gitu kan. Kemudian Pak Sekjen berencana sehabis Lebaran ya, kita mengadakan halal bihalal, mungkin yang lebih besar dari seperti ini, buka ada di satu tempat di mana gitu kan, tapi tetap menjalankan protokol kesehatan ya. Jadi karena kita khawatir kan ya, kondisi kayak gini, masih pandemi ini masih merajalela, kita jangan anggap enteng ya. Walaupun saya udah
vaksin yang kedua, tapi bukan berarti kita nggak enteng, tapi tetap harus kita jaga ya. Pak Sekjen juga udah jadi korbannya, ya kan. Alhamdulillah. Jadi tapi alhamdulillah beliau sehat, yang lain-lain juga. Jadi harapan kita yang ada ini ya, nanti untuk sebagai daya tarik tadi, habis ini kita butuh bersama, terus kita expose ke grup, terus ke grup sebelah, ke tetangga apa semua, jadi supaya orang melihat Permara itu masih ada gitu. Jadi bukannya karena ini pandemi terus kita tidur sepanjang pandemi ini terus berjalan, tapi kita ada walaupun kegiatannya hanya buka puasa, hanya ya istilahnya berbagi sama yang lain atau apa. Ya, kita harapannya seperti itu ya. Mungkin saat ini kita tidak bisa berbuat banyak ya. Yang penting kehadiran kita ini masih kelihatan, jati diri kita Permara ini masih ada ya. Nah banyak ada beberapa teman-teman kita ya, sebetulnya kita tidak banyak berharap mereka menyampaikan kenapa masih ada si Anu, si ini, kenapa dia nggak dikeluarin aja gitu. Nah, itu sebetulnya tantangan buat kita gitu. Orang-orang yang ngomong itu tidak hadir di lingkaran kita, tapi dia mau mengaruhi orang-orang yang hadir gitu. Kenapa dia mesti ada, kenapa ini, nggak boleh ditiru yang itu. Ya, sudah mau hadir aja kita udah terima kasih gitu. Ini udah nggak hadir, mau mengaruhi yang hadir gitu kan. Itu namanya provokator yang sebetulnya tidak ada gunanya lah. Kita Permara ini udah sifatnya itu kan tadi sebetulnya karena kita jarang ketemu ya jadi lupa. Jadi Permara ini kan kita bersaudara gitu kan. Jadi jangan ada pengaruh-pengaruh kiri kanan yang memprovokasi. Nggak usah lah ikut di sana, nggak usah lah itu. Padahal kita semuanya saudara. Ya ini makanya setelah ada penggantian sekjen, mungkin saya sangat berharap, kita semua sangat berharap Pak Sekjen yang baru ini sebagai motor organisasi. Ya, karena sekjen itu adalah motor organisasi. Ya, kegiatan sekecil apapun kegiatan tetap mengingatkan Permara itu ada. Karena ini pesan dari pembina kita Pak Jimli. Ya. Beliau suka nanya, ya, saya langsung atau lewat istri saya kebetulan pengurus di ISMI, mereka suka ketemu nanya Supratman di mana, Permara itu di mana, jangan sampai Permara itu hilang. Jadi terus ingat terus gitu kan. Makanya saya nanti mau Pak Sekjen suatu saat saya mau minta waktu pada Pak Jimli supaya kita datang berkunjung ya ke rumahnya, kita silaturahmi ya, supaya nggak putus ini. Ya, Permara ini sebetulnya sangat luar biasa ya, kalau saya dengar orang gitu, padahal kita ngurusnya santai-santai aja, tapi orang lihat dari luar ini organisasi ini luar biasa gitu. Itu jarang-jarang orang yang bisa membuat organisasi ini baru, walaupun hanya Sumatera, tapi gaungnya itu luar biasa gitu. Ada orang coba-coba membuat saingan Permara ini, tapi nggak mampu gitu. Karena dia tidak punya jaringan, dia tidak punya bakat mungkin kan, atau orang-orang itu tidak punya karisma untuk ngumpulin teman-teman orang Sumatera, sehingga belum berkembang sudah layu gitu. Nah, kita ini di dru ombak badai apa tetap aja masih aja ada Permara. Tepuk tangan. Ya. Dan saya banggakan kepada teman-teman ini luar biasa sekali. Sekarang kita tidak berkantor di Kalimalang itu, kita berkantor di TB Sumatupang, kita berkantor di Pancoran gitu kan. Jadi mungkin nanti katanya Ibu Ros kalau kontrakannya nggak diperpanjang sama rukonya itu, kita bisa pakai tempatnya Kak Ros di sini. Jadi sebetulnya itu nggak menjadi kendala buat kita, ya. Kita jalan aja apa adanya. Toh kita bukan organisasi profit oriented, ya. Kita organisasi kemasyarakatan. Kita banyak manfaat juga untuk
masyarakat Sumatera, walaupun sekecil apapun yang kita buat. Banyak contoh-contoh yang kita lakukan tanpa sepengetahuan orang, gitu kan. Ya, misalnya Pak Gubernur Sumut, ya dengan gerakan sekecil apapun, minimal ada suara untuk jadi dia gubernur. Terus ini ada teman kita alumni SMA kita di kelas kita, Bambang, lagi ikut pemilihan dekan MIPA USU kan. Nah, itu kita coba-coba lobby diktinya di Kementerian Pendidikan gitu kan. Ya masalah hasil atau enggak urusan nanti gitu. Tapi kita dorong ini kader kita gitu. Ini kader Permara, domisili ada di Medan. Sekarang statusnya dosen, dulu pernah jadi dekan, sekarang ikut bertarung jadi dekan di Universitas di kampus MIPA Universitas Sumatera Utara. Ya kita coba ya bicarakan, bisa dibantu enggak ya dengan cara-cara kita yang sangat lugu gitu kan, tidak menggunakan uang nyogok sana sini. Ya kalau memang rezekinya beliau dia bisa lulus, kalau belum lulus berarti anggap aja belum rezeki dia, kan gitu aja. Banyak manfaatnya, banyak teman-teman kemarin Reja sebelum sakit ya kan, membantu salah satu keponakan keluarga Permara di Aceh untuk masuk pendidikan polisi gitu kan. Alhamdulillah bisa terpilih masuk ke Lido gitu kan. Jadi sebetulnya jaringan kita itu cukup kuat gitu. Tanpa kita sadarin Pak Sekjen kita ini masih aktif di kepolisian. Ya, tapi beliau low profile aja gitu kan. Terus banyak rekan-rekan kita polisi aktif juga di Mabes maupun di Polda yang simpatisannya terhadap Permara, banyak luar biasa. Ya, nggak kelihatan aja di permukaan gitu. Mereka membantu kita ada apa gitu. Ya kita juga bantu, tidak memaksakan diri gitu, apa yang bisa kita bantu, tapi kalau tidak berhasil ya jangan disalahkan dulu gitu, karena kita tidak bisa maksimal. Tapi orang dengar siapa ini Permara, dengar Permaranya itu aja udah gaumnya itu ya mungkin hati kecilnya harus kita bantu. Jadi seperti tadi saya sampaikan, misalnya tokoh partai politik, ketua umum partai politik yang khususnya di Sumatera, mereka berharap kedepannya ini bisa menjadi jaringan mereka gitu. Tapi kan kita nggak mau ajang manfaat pada saat pemilu ada apa. Kita jalan aja, walaupun apa adanya jalan. Ya, ceritanya Permara itu ada, gitu kan. Kegiatan apa kita siap gitu. Jadi ini yang bisa menggerakkan ini siapa ya, teman-teman yang hadir ini ya, teman-teman yang masih setia ini. Yang lain yang belum hadir mungkin kesibukannya, kita positif thinking aja. Mereka kesibukannya ya mungkin mereka ada halangan ya kan, kita seujon kepada mereka yang tidak hadir. Jadi, nah itulah Permara, kalau kita sering-sering ketemu ya, biar yel-yelnya itu nggak lupa ya, Permara kita bersaudara, NKRI harga mati. Jadi tadi teman kita tadi agak merubah sedikit, yes oke, sebetulnya itu zaman kampanyenya DKI kemarin OC gitu kan, oke gitu kan. Nah, karena kita tadi waktunya kejar tayang tadi kan, ya udahlah apa adanya itu ya itu dulu aja gitu kan. Tadi kan kejar tayang, mau mikir nggak ada yang ini kan, nggak ada yang hafal, lupa. Jadi yel-yelnya gitu bang. Jadi Permara, diteriakin Permara, terus kita bersaudara. Nah itu 2 kali disebutin, ketiganya NKRI harga mati. Itu. Jadi ya biar supaya ingat, coba ya coba Permara. Nah, coba ulangi lagi Permara. Permara harga mati. Kita bersaudara. Jangan harga mati dong. NKRI.
Permara, kita bersaudara, Permara, Kita bersaudara. NKRI. harga mati. Nah, itu nggak boleh lupa ya. Jadi itu selalu ingat, dan yel-yel itu sangat luar biasa. Dibarengi dengan lagu masnya itu yang luar biasa ya. Jadi karena kita memang jarang ketemu, jadi jarang kita ingat-ingat lagi. Tapi mudah-mudahan walaupun kita jarang ketemu, tapi tetap di hati kita ini ada Permara, kita tetap kompak ya. Jadi wajah-wajahnya juga walaupun wajah lama ada, wajah baru ya, juga muncul. Kalau kayak ibu-ibu ya, ada Kak Ros ini kan wajah lama. Ibu apa tadi yang pulang kampung siapa? Irma itu kan, dia telepon saya itu izin lagi pulang kampung nggak bisa hadir gitu kan. Terus ada Pipi lama semua ini, wah, luar biasa. Ada Tata nih yang baru ini kan. Tapi semangatnya bagus. Saya kalau lihat Tata ingat mobil India. Jadi ya itulah ya Permara. Jadi saya harapkan dengan kecil hati ya kita adakan kegiatan dimanapun kita harus dukung. Ya kemarin sebelum puasa kita bakti sosial ya Pak Sejen ya. Kita di puncak ya, kita datang ke musibah tanah longsor itu di Gunung Mas ya. Jadi ya sekecil apapun yang kita lakukan ya mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Mungkin itu ya semangat dari saya untuk teman-teman semua. Nah, kita harus dukung Permara ini. Jangan dukung Pak Haji Supratman ya, jangan. Ya, kita harus dukung Permara ini. Ya. Permara ini harus tetap ada. Gitu. Ada orang yang goyang sana, goyang sini, gini, nggak apa-apa. Pak Supratmannya boleh rontok, Haji Permaranya ini nggak boleh, harus tetap berdiri. Gitu. Dia harus dipertahankan. Ya. Banyak tadi saya bilang sama Pak Sekjen, kita harus bentuk kader-kader pengganti Reza. Ya. Reza sedang sakit, kita selalu berdoa. Ya, saya suruh komunikasi dengan Pak Ros, lihatnya bantu gitu untuk dia berobat, ya apa, ya nggak dipaksakan harus sekian-sekian ya. Kemarin yang uang kita kumpulin, kita beliin beliau kursi roda ya Kak Ros ya. Oh, itu bermanfaat luar biasa. Kalau dia berobat dia bisa didorong kayak kursi roda, karena kalau gotong kalau sendiri bobotnya Reza kayak apa ya nggak bakalan bisa, jadi duduk di kursi roda. Ya, tadi kepengen kesini. Ya kan? Siapa yang mau bawa? Saya tadi udah yang teman-teman di sini kalau ada informasi yang bisa dekat-dekat aja, yang bisa ngurut stroke gitu ya, nanti kita ajak gitu kan, kita ajak dia, kita anterin ke tukang pijit yang bisa stroke ya, nggak apa-apa, biayanya dari kita aja ya. Jadi nggak usah dibebanin, kadang-kadang istrinya juga tidak punya penghasilan ya, kita bantulah. Saya kadang-kadang sedih juga gitu kalau komunikasi sama istrinya gitu. Saya memang tidak pernah datang hadir, tapi saya komunikasi sama istrinya terus gimana kondisinya Reza, ya kan, gimana sampai saya tahu dia mau berobat kapan, dia mau berobat ada ongkosnya enggak. Saya tahu kadang-kadang sedih gitu ya. Ya kita ada rezeki lebih kirim ya sekedar untuk dia ongkos, untuk dia beli obat gitu. Jadi karena kami itu merasa kehilangan gitu tanpa Reza ya. Reza ini orang yang luar biasa perjuangannya untuk Permara ya. Jadi sebetulnya kita mau berbondong-bondong hadir ke sana, tapi saya udah bilang sama Kak Ros, ya sudahlah Kak Ros, nggak salah, takut dia nggak enak sama kita lihat kondisi dia begitu, dia kecil hati, mungkin malu hati didatengin gitu ya. Kita doain dari jauh aja ya, kita doain dari jauh biar dia cepat sembuh dan dia bisa berkumpul sama kita kembali ya. Mungkin itu aja. Terima kasih Pak Sekjen, terima kasih semuanya, terima kasih Kak Ros, dan terima kasih kepada teman-teman yang hadir. Semoga nanti kita bisa ketemu kembali ya. Nanti kalau rencana kita mau buka puasa sama memberikan nasi
nasi kotak sama teman-teman saudara kita di tempat-tempat tertentu. Nanti saya koordinasi sama Pak Sekjen ya. Kemudian nanti habis Lebaran kalau kita bisa kumpul-kumpul, kita halal bihalal. Kita masih punya kader yang kita lupakan gitu, yang habis makan kita bisa nyanyi-nyanyi itu di tempat Bang siapa itu? Ya, Caman itu. Oh bukan Caman itu kan kafe itu. Ah, John Kennedy udah tutup. Udah tutup, ya berarti kita mesti cari tempat lain. Berarti karena hobi orang-orang Sumatera ini kalau pertama makan, ya kedua joget, ya nyanyi-nyanyi itu aja tuh kan. Kalau itu udah dikasih disiapin itu udah lupa mertua lewat atau apa, pokoknya udah lupa. Ya jadi mudah-mudahan kita bisa halal ini bisa habis Lebaran bisa kumpul ya Mas Sanjanya, cari tempat yang murah meriah tapi kita bisa silaturahminya tetap jalan ya. Jadi jangan khawatir kalau di list itu berpuluh-puluh nggak apa-apa, biarin aja, ikutin aja gitu. Saya baca satu-satu ini saya nggak kenal namanya ini gitu kan. Siapa tapi apa kita protes dia ngapain lu datang, nggak pernah, nggak apa-apa, silakan aja, lebih datang lebih bagus, kita dapat teman baru lagi, dapat ini baru. Ya mungkin itu, terima kasih kepada teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.